Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini saya kembali berada di lahan porang teman-teman ya, yaitu berada di lahan porang yang kedua. Sebagaimana yang telah diinformasikan kepada teman-teman pada video sebelumnya, bahwa kita sedang melakukan kegiatan pembuatan gulutan kemarin teman-teman ya. Pembuatan gulutan yang ada di lahan yang kedua. Alhamdulillah proses pembuatan gulutan itu sudah selesai kita lakukan teman-teman ya. Kurang lebih kita membuat gulutan itu di kisaran 5 hari ya teman-teman ya, 5 hari gitu. Dan gulutan yang kita gunakan sebagaimana yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa gulutan yang kita gunakan ukurannya sekitar 90 cm teman-teman ya. Jadi gulutannya sekitar 90 cm. Adapun siringan itu lebarnya 45 cm teman-teman. Ini siringannya 45 cm dan gulutan 90 cm. Kenapa kita menggunakan gulutan 90 cm? Karena ukuran jarak tanam yang kita gunakan adalah 30 ya. 30 antar tanaman porang teman-teman ya. Jadi dalam satu gulutan itu berisi 3 tanaman porang teman-teman ya, 3 tanaman porang. Jadi pinggirnya ini, dari pinggirnya itu 15 cm ya, ini 15 cm teman-teman ya, ini 15 cm. Dari sini ke porang yang kedua itu 30, berarti 45 ya, 45 ditambah lagi 30 ya, berarti 75 ya, 75. Dan di pinggirnya 15 cm ya, 15 cm. Jadi ini jarak tanamnya, jadi dari pinggir itu 15 berarti 30 ya. Jadinya jarak tanamnya antar tanaman porang itu 30. Jadi totalnya 90 cm untuk jarak tanam porang kita teman-teman ya. Karena melihat hasilnya dari yang tahun kemarin, alhamdulillah dengan jarak tanam yang 30 cm itu hasilnya lumayan bagus gitu teman-teman. Maka ukuran jarak tanaman porangnya kita gunakan kembali. Cuman ukuran gulutannya kita rubah ya. Kalau musim kemarin asal-asalan kita buat gulutannya, juga buat siringannya gitu ya. Tapi untuk musim kali ini kita perbaiki dan kita rapihkan, jadi semuanya itu menggunakan ukuran 90 cm ya per gulutannya. Adapun siringannya 90 cm, 90 cm gitu teman-teman. Juga setelah selesai kita membuat gulutan gitu kan, kita lanjutkan kegiatan kita menanam pepaya California teman-teman ya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pada musim kali ini tanaman porang kita akan ditumpang sari dengan pepaya California. Alhamdulillah pepaya Californianya sudah ditanam teman-teman ya, sudah ditanam di 2 hari yang lalu ya, di 4 hari yang lalu mungkin, di 4 hari yang lalu ya. Iya, di 4 hari yang lalu sudah ditanam teman-teman. Adapun untuk jarak tanam pepaya California kita menggunakan ukuran 3 meter ya, 3 meter, tapi polanya kita pola zigzag teman-teman ya, tidak menggunakan persegi. Jadi tidak menggunakan persegi, tapi kita menggunakan pola zigzag atau balak 5 kalau kata orang sini bahasanya ya, gitu bahasanya. Untuk panjang jarak tanam pepaya California itu 3 meter, cuman untuk ke pinggirnya
karena kita isi semua gulutan ya. Jadi pepaya itu kita gunakan, kita tanam per gulutan ya, karena dari dari ukuran gulutan itu kurang lebih berarti kalau ini 90 ya, diambil tengah-tengahnya 45 cm ditambah siringan 45 cm berarti 90 cm ya. 90 cm ditambah ke gulutan yang satu lagi tengahnya 45 cm, berarti lebar jarak tanam pepaya California itu 135 cm teman-teman ya. Adapun untuk panjangnya itu 3 meter ya, cuman dengan pola balak 5 atau zigzag gitu teman-teman ya, zigzag gitu. Alhamdulillah sudah kita tanam ya, kita di lahan yang kedua ini masuk di jumlah 377 tanaman pepaya California teman-teman ya. Di sini masuk 377 tanaman pepaya California di sini ya. Ini jadi manfaatnya sebagai tumpang sari sebagaimana yang saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Ini sudah ditanam ya, dan setelah kita selesai menanam pepaya California, maka kita lanjutkan kembali dengan menanam porang teman-teman. Alhamdulillah proses penanaman porang ini sudah yang hari kedua teman-teman ya. Jadi sudah 2 hari dengan hari ini gitu ya. Jadi ini hari kedua menanam umbi porang. Nah, untuk mempercepat proses penanaman itu akhirnya kita juga tarik ibu-ibu teman-teman ya. Ibu-ibu kita tarik untuk membantu kita tanam porang ya, karena takut nantinya terdesak dengan pekerjaan di sawah ya, itu. Untuk jarak tanam porang itu yang saya sampaikan tadi ukurannya 30 cm ya teman-teman ya. Dengan pergulutan itu 3 tanaman porang. Mudah-mudahan ini akan lebih teratur nantinya. Dan di lahan yang kedua ini sebagaimana yang saya sampaikan itu disediakan 15.000 umbi porang teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau melihat tadi tinggal sedikit lagi teman-teman, jadi kayaknya di lahan yang kedua itu kekurangan bibit ya. Nanti kita cek ya teman-teman ya, Nah, ini sisa umbi porang kita yang belum tertanam teman-teman ya. Ini sisa umbi porang kita yang belum tertanam. Ini tinggal yang besar ya. Yang kecil, grade kecil dan grade sedang itu sudah tertanam ya, Dan ini grade besarnya tinggal segini teman-teman. Padahal lahannya masih sekitar seperempatan lagi yang belum tertanam. Makanya mungkin kita akan menarik bibit yang ada di lahan yang lain teman-teman ya, biar nanti kekurangannya terfokus di satu lahan gitu ya, Ini kayaknya ini di kisaran 18.000 masuk kayaknya teman-teman ya, di kisaran 18.000 masuk di sini. Ini karena ini masih seperempat lagi belum tertanami ya, dan bibitnya tinggal sedikit, tinggal bibit grade besar teman-teman ya, bibit besar. Nah, ini ibu-ibu kita yang kita turunkan ada 3 orang ya, dan yang laki-laki 3 orang, jadi semuanya yang tanam umbi porang pada saat ini ada 6 orang teman-teman ya, ada 6 orang. Ini sudah 2 hari kita melakukan tanam umbi porang teman-teman ya, sudah 2 hari, ini hari yang kedua. Kayaknya kita akan memakan waktu sekitar 3 hari di sini teman-teman ya, sekitar 3 hari. Selain kita juga harus mengambil bibit porang yang ada di lahan yang lain juga. Jadi prosesnya itu kita harus mengambil dulu
bibit yang ada di lahan yang lain, karena pasti sangat kurang di sini teman-teman ya. Itu tinggal sedikit. Kayaknya hari ini juga habis ya. Hari ini juga habis gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita sudah menanam, sedang melaksanakan tanaman umbi porang ya, tanam umbi porang ya teman-teman. Ini pepaya Californianya tuh teman-teman ya. Nanti kalau sudah besar kayaknya akan semakin terlihat teman-teman. Cuman karena di kisaran 4 hari ke belakang kita tidak ada hujan sampai saat ini ya. Dari 4 hari yang lalu ya sampai sekarang belum ada hujan lagi. Makanya pepaya Californianya ini harus disiram kayak teman-teman ya. Makanya ini nanti sore ya, mungkin kalau sudah sore akan kita siram. Itu kelihatan ya, kelihatan lurus teman-teman tuh. Kita lihatnya dari pinggir karena kita di zigzag tadi itu ya. Jadi kalau dari pinggir kelihatan lurus gitu teman-teman ya. Tuh kelihatan lurus. Ini insya Allah nanti sore akan kita siram gitu teman-teman. Tuh ya. Ini baru sampai saung ya, baru sampai saung ini yang tertanam teman-teman ya. Yang sisanya ke sebelah sana belum tuh. Sisanya yang ke sebelah sana belum ya. Ya nanti lihat kekurangannya ya. Kekurangannya kita akan tarik dari lahan yang lain gitu. Apa boleh buat gitu ya. Ya mudah-mudahan 18.000 masuk nih. Nih Bu Haji nih yang membantu kita nih. Assalamualaikum Bu Haji. Sehat Bu Haji. Aduh nih papanasan Masya Allah baik. Ini ya kita turunkan ibu-ibu nih supaya mempercepat proses menanam proses menanam umbi porang teman-teman. Ini cuaca panas teman-teman ya. Ini cuaca panas karena sudah 4 hari yang lalu sampai sekarang tidak ada hujan lagi ya, tidak ada hujan lagi. Ini cuaca walaupun sore ini menyengat ya teman-teman ya, menyengat tuh. Ini alhamdulillah sudah sampai sini ya, udah 2 hari tuh. Karena kita tanamnya umbi, akhirnya kita harus pakai cangkul ya, kored namanya kalau di sini mah, nggak tahu di yang lain, cangkul kecil, kored, cidul orang Jawa mah ya, cidul katanya tuh. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan proses tanam porang dan tanam pepaya California kita berjalan lancar teman-teman ya, berjalan lancar dan menghasilkan gitu ya, menghasilkan. Tuh saking panasnya tuh, sampai yang tukang ngaseknya juga sampai cari karung biar nggak panas, teman-teman. Panas, Siti panas tuh, Masya Allah teman-teman. Ini saking panasnya tuh teman-teman ya. Tuh yang ngasek juga tuh sampai pakai karung karena saking panasnya ini. Ini udah 4 hari ya, udah 4 hari nggak ada hujan teman-teman. Cuman kebetulan saya di saung ini sambil ngopi teman-teman, karena saya belum ngopi nih. Tuh ya. Ini kalau kita tidak narik ibu-ibu nggak tahu ini selesainya kapan nih teman-teman ya. Kalau kita hanya mengandalkan 3 orang ini, wah kayaknya kewalahan kita. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa proses ini akan diselesaikan satu-satu gitu teman-teman ya. Jadi nggak pindah-pindah. Jadi kalau kemarin pas penyebaran kapur sama dolomit ya, sama kompos itu kita selesaikan semua ya, selesaikan dari lahan ke satu, kedua, ketiga, baru kita lanjutkan ke proses pembuatan gulutan ya. Nah dari pembuatan gulutan itu sampai tanam kita tidak pindah-pindah dulu teman-teman ya, biar selesai satu-satu ya. Jadi setelah kemarin kita selesai proses penyebaran kompos, kita lanjutkan pembuatan gulutan di lahan yang kedua ya. Lahan yang kedua ini setelah selesai pembuatan gulutan,
Kita lanjutkan dengan tanam pepaya California ya. Pepaya California alhamdulillah kita di lahan yang kedua ini terisi 377 batang pepaya California. Berarti secara kasarannya kayaknya keseluruhannya dari kurang lebih 9.500 meter persegi ya. 1 hektar itu kurang 2 kotak ya, kurang 500 meter persegi. Berarti ini keseluruhannya kalau kita tanami pepaya California kayaknya di kisaran 1.000 lebih teman-teman, di ukuran 9.500 meter persegi. Kalau melihat yang sekarang di ukuran 3.000 meter persegi, ini kan 3.000 meter persegi teman-teman ya. Yang ada di lahan yang kedua ini 3.000 meter persegi atau 12 kotak. Tuh sampai kehausan tuh. Kehausan Ibu Haji, kehausan tuh. Minum dulu Bu Haji, minum dulu, ngopi dulu. Tuh ya, kehausan Bu Haji ya. Jadi yang di lahan kedua ini kan 3.000 meter persegi ya. Ini terisi 377 batang pepaya California. Kalau kita kalikan 3 saja, berarti kan sudah di kisaran posisi 1.000 lebih teman-teman. Karena ada yang satu lahan itu di posisi 3.500 meter persegi lahannya. Taksiran saya di kisaran 1.200 tanaman pepaya California teman-teman ya. Gitu ya, itu. Ya mudah-mudahan menghasilkan teman-teman ya. Mudah-mudahan menghasilkan pepayanya gitu kan. Cuman ini sayangnya tidak ada hujan, akhirnya kita harus mengalah ya. Jangan sampai capek-capek kita berjuang, tinggal satu langkah lagi mau menyiram kita tidak lakukan, akhirnya kan nanti hasilnya nggak maksimal gitu. Makanya insya Allah mungkin nanti sore ini akan kita siram teman-teman ya, akan kita siram. Nah nanti setelah dari sini selesai semua gitu teman-teman ya, pepaya California sudah ditanam dan porang juga sudah ditanam, baru nanti kita akan bergeser ke lahan yang lain gitu teman-teman ya. Nah di lahan yang lain pun prosesnya mungkin sama, mulai dari pembuatan gulutan ya, pembuatan gulutan sampai ke proses tanam ya, proses tanam pepaya maupun porangnya gitu. Tapi kayaknya saya khawatir ini kan bibit porang kita yang ada itu kan di kisaran 45.000 teman-teman ya. Kalau melihat seperti ini berarti kayaknya kurang ya teman-teman ya, kurang kayaknya kalau melihat seperti ini, karena sampelnya di sini aja disediakan 15.000 itu nggak cukup ya teman-teman ya, nggak cukup gitu ya. Kayaknya ini kurang lebih 50.000 gitu teman-teman, tanaman porang dari lahan 9.500 meter persegi ini kurang lebih kayaknya di posisi 5.000 bibit porang teman-teman. Controt tengah aja nya sisi saungnya. Ngajar disimpan sisi saung lah, maka tempon. Panas amatnya. Panas banget nih teman-teman ya. Panas banget ini. Nyengat ini. Saya juga sampai nggak pakai baju ini teman-teman. Sampai nggak pakai baju ini. Karena posisinya panas banget ini. Posisinya panas. Aduh. Tuh teman-teman ya, kalau dilihat dari saung pepaya California kelihatan lurusnya ke pinggir teman-teman ya, kelihatan lurusnya ke pinggir karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pola tanam pepaya California nya itu zigzag, sistemnya zigzag atau balak 5 teman-teman ya, balak 5. Mungkin ini dulu aktivitas kita hari ini teman-teman ya. Jadi mungkin
Ini sharing aktivitas kita pada siang hari ini. Jadi aktivitas kita pada hari ini adalah proses penanaman umbi porang ya teman-teman. Setelah kita melakukan proses tanam pepaya California ya, pepaya California ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.